kita kan menyanyi hidung jemaat Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah yang dilaksanakan yang kita habiskan ibadah. Pertolongan kita dalam kebaktian ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita. Selamat bertemu kembali dalam rumah Tuhan. Seraya kita menaikkan pujian dan syukur kepadanya atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang boleh dinyatakan bagi kehidupan kita selama satu minggu yang telah kita lewati. Untuk itu kembali saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani nomor 3. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah.
saya ajak untuk kita berdiri bersama. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebar. Kita mengaminkan yang melakukan Mazmur 84 bait 4 dan 5. Sebelumnya saya mengajak kita sama-sama tunduk kepala kita berdoa. Di pagi yang indah saat ini Tuhan Allah, kami boleh datang ke hadirat menaikkan pujian dan syukur, di mana atas selawatan Allah di sepanjang satu minggu bahkan sepanjang malam kami boleh berlalu. Kami sungguh merasakan bahwa kebaikan Tuhan dan lawatan Allah terjadi dalam hidup kami. Walaupun ada berbagai ujian, tantangan kehidupan yang kami boleh lewati sepanjang satu minggu, tapi karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyapa kehidupan kami, sehingga tantangan dan kesulitan bahkan penderitaan sekalipun yang kami boleh hadapi sepanjang satu minggu, kami boleh melewatinya dengan sukacita bersama dengan Dia. Itulah sebabnya Tuhan Allah dalam keberadaan kami dalam rumah Tuhan di sini,
Tak ada kata yang boleh kami sampaikan kepadamu selain syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang menjaga kehidupan kami bersama. Dan biarlah Tuhan Allah dalam keberadaan kami bersama dengan seluruh jemaat Tuhan, domba-domba kepunyaan Tuhan, kami akan bersama-sama berbakti kepada Tuhan. Kami bersama-sama memuji bermazmur kepada Tuhan dalam mengungkapkan isi hati kami, tanda kegembiraan, kebahagiaan yang kami alami atas pertolongan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kebaktian kami boleh persembahkan kepada sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan setiap kami yang boleh datang Tuhan, ada beban kehidupan yang mungkin kami bawa dalam kebaktian ini. Tapi biarlah lewat kebaktian ini akan memberi kelegaan bagi kami, sehingga pada saat kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami boleh pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera yang kami boleh terima lewat kebaktian. Demikian juga Tuhan Allah, hendak kami akan membaca firman Tuhan yang akan melandasi persekutuan kami bersama. Kami mohon hikmat penyertaan Tuhan, mengurapi menyertai kami seluruh sidang jemaat Tuhan, agar pembacaan firman Tuhan sungguh kami boleh memahami, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami manusia lemah, tapi karena kekuatan daripada-Mu yang akan senantiasa mengokohkan iman kami, sehingga kami sungguh meyakini bahwa dalam kebaktian ini Engkau yang dimuliakan dan dipuji-puji. Sertailah hamba-Mu Tuhan dalam memberitakan firman-Mu. Bahkan juga kami kuasa kegelapan setan iblis sekalipun, pikiran-pikiran duniawi yang akan mengganggu merintangi kami dalam kebaktian, bahkan dalam memahami firman-Mu, sehingga dengan demikian kebaktian dari awal, pertengahan hingga berakhir itu dapat terlaksana di bawah pimpinan dan penyertaan Tuhan. Demikian juga dalam pemberitaan firman-Mu, bahwa kuasa Tuhan begitu sempurna yang akan menyertai kami dalam merenungkan firman, sehingga kami semua bersama-sama memahami firman-Mu dan terus kami lakukan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan akan menyambut firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang saya sudah persiapkan di dalam Mazmur 100 pada ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kalau kita sudah menemukannya, saya mencoba membacanya bagi kita, Bapak Ibu Saudara, dan marilah kita mengikuti dan menyimaknya secara sesat. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, firman Tuhan berbunyi, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan yang terus memelihara sabdanya dalam hidupnya hari demi hari. Firman-Mu berberita, Oleh yang dijadikan
mempersembahkan sebuah lagu yang berjudul Sia Hamba. Lagu ini berasal dari Afrika Selatan, tepatnya suku Zulu. Lagu ini menceritakan tentang mari jalan dalam terang Tuhan. Dan lagu ini akan kami bawakan dalam 3 bahasa. Ada bahasa Afrika Selatan, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kiranya semua yang mendengarkan dapat terberkati. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih pujiannya Tuhan memberkati, dan biarlah pujian ini senantiasa menjadi sukacita dalam hidup kita bersama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ada berbagai cara yang dilakukan umat Tuhan dalam mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan. Ada orang yang mengungkapkan syukurnya lewat memanggil hamba Tuhan untuk berdoa di rumah. Ada juga yang mengungkapkan syukurnya dengan membawa amplop. Dan ada juga yang membawa syukurnya dengan hanya berdoa kepada Tuhan.
Ini adalah cara-cara yang dilakukan umat Tuhan. Tapi pada dasarnya bahwa itu adalah ungkapan syukur. Nah, saudara-saudara, salah satu prinsip dan tradisi orang Yahudi adalah bersyukur dan memuji Allah dalam sebuah kebaktian. Dan tradisi Yahudi ini adalah merupakan tradisi kesalehan yang mereka memandang bahwa bersyukur dan memuji Tuhan itu adalah bagian daripada kesalehan umat Tuhan, kesalehan diri. Itulah sebabnya ada beberapa pendapat para ahli dalam melihat Mazmur 100 ini. Dari seorang tokoh namanya Derek Kidner yang mengatakan bahwa Mazmur 100 ini adalah lagu pujian syukur yang membawa seseorang membawa penghormatan atau keagungan seseorang kepada Tuhan. Demikian juga dikatakan oleh Matthew Henry, dikatakan bahwa Mazmur ini sangat sesuai dengan kehidupan kita dalam mengungkapkan perasaan-perasaan saleh dan taat dalam diri kepada Allah. Jadi sebuah pujian saudara yang disampaikan dalam Mazmur 100 ini adalah umumnya adalah membawa kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi bersyukur yang disampaikan dalam Mazmurnya ada 3 poin, saudara-saudara, yang akan menjadi renungan kita bersama. Apa arti daripada ucapan syukur ini? Dikatakan dalam firman Tuhan dalam ayat yang pertama, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Kata beribadah juga dapat diterjemahkan menjadi layanilah. Itu menurut tafsiran. Nah, saudara-saudara, kata beribadah ini banyak versinya. Kata beribadah bukan hanya semata-mata kita datang dalam kebaktian ini, kita duduk, kita mendengarkan firman Tuhan, kita pulang. Tapi kata beribadah yang disinggung di dalamnya juga berbicara soal sorak-sorai. Kita datang beribadah bukan hanya datang duduk untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi juga di dalamnya ada sorak-sorai. Sebagai contoh yang telah dilakukan oleh pemuda, itulah bagian daripada sorak-sorai. Hanya saja kita sebagai Protestan memang agak-agak, menurut kita agak risih pada saat kita tepuk tangan, itu bagi kita agak risih. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita menggali Mazmur, tepuk tangan itu tidak masalah. Hanya saja lagi-lagi bahwa tradisi gereja yang membuat kita memang agak risih kalau kita tepuk tangan. Karena kalau kita melihat perjalanan Daud pada saat melawan orang Filistin dan mendapatkan kemenangan, apa yang dilakukan Daud? Menari-nari saudara, menari-menari, memuji-puji Tuhan. Bahkan lebih ekstrim lagi Daud, membuka pakaiannya, membuka bajunya, dia menari. Itu adalah bagian daripada ungkapan syukur yang disampaikan kepada Tuhan. Itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa ucapan syukur ada berbagai macam cara dilakukan Tuhan. Ada yang datang dengan membawa amplopnya, ada yang datang dengan memuji Tuhan, ada yang juga berdoa secara pribadi, dan ada juga yang memanggil hamba Tuhan. Tapi pada dasarnya bahwa semua itu adalah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi saudara-saudara, dalam mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan ada 3 hal yang saya mau sampaikan bagi kita. Karena di zaman sekarang ini ucapan syukur ini sudah mulai berkembang dengan pola pemahaman yang berbeda-beda, dengan cara orang yang berbeda-beda dalam memahami ucapan syukur ini. Yang pertama adalah ada orang yang bersyukur itu dengan cara pura-pura bersyukur. Ada orang yang pura-pura bersyukur. Kalau kita membaca dalam Lukas 18 ayat yang ke-9 sampai 14, di sana dikisahkan ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang satu adalah pemungut cukai. Saya akan membaca bagi kita sedikit supaya kita lebih memahami apa itu pura-pura bersyukur.
Lukas 18 ayat yang ke-9 dan 14. Ayat yang ke-9 sampai 14 katakan firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, 'Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini.' Aku berkata kepadamu, orang ini pun pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Jadi yang pertama, konsep pertama adalah ada orang yang berpura-pura bersyukur, sebagaimana yang dialami oleh orang Farisi. Orang Farisi ini dia datang berdoa karena penuh dengan kesombongannya. Dia mengatakan, "Saya bersyukur karena saya ini bukan pesina, saya bukan perampok dan lain sebagainya." Tidak sama dengan di belakang itu. Kebetulan pemungut cukai ini saudara, dia berada di belakang, dia berdoa dengan khususnya karena dia menyadari dirinya betapa berdosanya saya dan saya tidak layak di hadapan Tuhan, sehingga dia jauh-jauh ke belakang berdoa. Jadi rupanya orang Farisi ini dia datang karena pura-pura bersyukur supaya dilihat orang. Nah, kadang-kadang ini terjadi juga dalam kehidupan umat Tuhan. Tapi lagi-lagi tidak terjadi di Mamuju, di tempat-tempat yang lain itu terjadi. Ada orang mengucap syukur supaya menjadi sebuah ukuran di pandangan orang. Oh iya, bersyukur betul. Ay mewah. Supaya jadi sebuah ukuran. Jadi dia harus memanggil semua orang, dan di sana dia menonjolkan dirinya bahwa ini loh kekuatanku, ini loh kehebatanku, ini loh, dan lain sebagainya. Dan ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara. Karena dalam mengungkapkan syukurnya itu berpura-pura, tidak lahir dari hati yang tulus, tapi dia hanya mengungkapkan syukurnya supaya orang menilai, luar biasa itu orang. Jadi bahan cerita. Waktu si Au dapat syukur, banyak syukur. Makanan semua ada, sayuran semua ada, mulai ada yang kering sampai yang basah. Mau cari daging, semua daging ada. Di mana-mana orang itu. Jadi sebuah kebanggaan. Tapi saudara, ada juga orang yang tidak tahu bersyukur. Kalau tadi berpura-pura bersyukur, tapi ada juga orang yang tidak tahu bersyukur. Nah saudara, di dalam Lukas 17 dikatakan bahwa ada 10 orang yang tidak tahu bersyukur. Dalam artian saya akan baca lagi bagi kita saudara, ada orang 10 orang penyakit kusta. Saya baca lagi bagi kita. Lukas 17, 11 sampai 19. Ke 10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka
ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah si orang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Jadi yang pertama, saudara-saudara, ada orang yang berpura-pura bersyukur supaya dinilai orang. Tapi ada juga orang yang memang tidak tahu bersyukur, tidak tahu berterima kasih. Sebagaimana dialami oleh ke-10 orang kusta ini, yang semuanya ditahirkan Tuhan, yang semuanya disembuhkan Tuhan. Dari 10 orang ini, saudara, hanya 1 orang yang kembali berterima kasih kepada Tuhan. Dikatakan hanya 1 orang yang kembali dan tersungkur di bawah. 9 orang itu kemana? 9 orang ini, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak tahu diri. Ke-9 ini adalah orang-orang yang tidak bisa mengungkapkan hatinya karena kebaikan Tuhan dialami dalam hidupnya. Ke-9 orang ini dia hanya mengatakan bahwa saya ini ada karena kehendakku sendiri. Saya diberkati Tuhan karena usahaku. Saya boleh ada sampai sekarang itu karena kekuatanku. Inilah yang ada dalam pola pikir 9 orang. Dan tentu ini juga mewakili kita, saudara-saudara. Kadang-kala kita juga mengalami hal demikian. Itulah sebabnya dikatakan dalam firman Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kata beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya adalah mengungkapkan bahwa kita harus datang dalam ketulusan hati. Kita diajak datang sama seperti dengan pemungut cukai yang datang jauh-jauh, dia takut, dia merasa berdosa karena dia adalah orang berdosa, saudara-saudara. Sehingga di kejauhan dia berdoa kepada Allah. Tidak sama dengan orang Farisi. Orang Farisi dia dekat mimbar berdoanya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dia. Mazmur ini sungguh menyadari, saudara, bahwa apa yang telah dimiliki, bahwa apa yang telah dia punya, saudara-saudara, adalah karena Tuhan yang memberi. Ini adalah konsep yang harus dipahami sebagai umat Tuhan. Sehingga dalam mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan tidak salah, tidak sama dengan orang-orang Farisi dan juga 9 orang kusta itu. Dan yang ketiga, saudara, mengucapkan syukur dengan sungguh-sungguh, sebagaimana dialami oleh seorang dari yang ke-10 orang kusta. Ada 1 orang yang kembali. Ini adalah sebuah ucapan syukur yang sungguh-sungguh. Itulah sebabnya dikatakan, sebab Tuhan itu baik kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun. Jadi kita diajak, saudara-saudara, untuk senantiasa datang kepada Tuhan dengan ketulusan keikhlasan. Kemarin malam dalam mimpi kebaktian ucapan syukur keluarga, saya sudah menyampaikan ada 3 perayaan penting bagi kehidupan orang Israel, yang tentu juga menjadi kehidupan kita. Kata bersyukurlah kepada Tuhan, saudara, dimaknai sebagai datanglah kepada Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani, ketahuilah dalam bahasa Ibraninya itu yada, artinya bahwa ingatlah Tuhanmu, ingatlah penciptamu. Dikatakan ketahuilah dalam artian bahasa Ibraninya yada, dalam arti luasnya adalah ingatlah bahwa yang menciptakan engkau adalah Tuhan, yang memberi kepadamu segala sesuatunya adalah Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada satu cerita. Suatu ketika ada si orang bapak, dia datang kepada Tuhan bersyukur. Dia katakan begini, Tuhan, kemarin kebetulan bapak ini pasang jerat. Tuhan, waktu minggu lalu saya dapat jerat 1 ekor. Terus minggu berikutnya lagi dapat 2 ekor.
Minggu berikutnya lagi dapat 3 ekor. Dia panggil hamba Tuhan datang berdoa. Dia katakan begini, Pak, saya bersyukur ini karena saya pasang jerat. Beberapa minggu berturut-turut dapat terus, dan minggu ketiga ini saya dapat 3 loh. Jadi tolong doakan Pak ya. Seorang pendeta ini berdoa, seorang pelayan Tuhan ini berdoa. Tuhan, Bapak si A ini bersyukur karena dia pasang jeratnya dia dapat. Tapi luar biasa Tuhan, dapat 3. Terus setelah amin, Bapak ini bilang kata begini, Pak, saya lupa sampaikan tadi. Maksudnya 3 itu Pak. Tapi kakinya satu pincang. Kakinya satu rupanya pada dia ambil jerat dulu tapi dia potong. Jadi rupanya Pak, kalau hitungan babi itu tidak genap 1 babi Pak, karena jahat 3 kakinya. Terus hamba Tuhannya bilang begini, tidak apa-apa Pak, sudah masuk dalam doa juga itu. Walaupun kakinya Bapak tidak dapat, tapi sudah masuk juga doa itu. Nah saudara, ini ilustrasi yang memang agak-agak lucu dan tidak masuk akal. Tapi saudara, saya katakan begini, mengungkapkan syukur kepada Tuhan itu bukan karena soal Bapak mengatakan kakinya sudah hilang sakit. Tapi konsep Bapak ini adalah mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan dengan tulus. Karena dia menyadari bahwa sekian lamanya dia pasang jerat tidak pernah dapat. Tapi tiba-tiba setiap minggu dapat. Tapi yang agak adanya di zaman sekarang, kalau dapat itu kayaknya tidak pernah Pak, di gereja Tapi mudah-mudahan uangnya dibawa masuk dalam gereja. Di Tarawang saya pernah alami saudara, balok dibawa masuk gereja. Saya masuk Tarawang pertama, balok dibawa masuk dalam gereja dipersembahkan. Saya kaget, saya masuk gereja, kok jerigen ada di dalam gereja, ada balok. Saya bilang, apa ini? Balok pendeta. Kenapa ini? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Betul itu? Saya bilang, oh iya, tidak maaf. Kita lelang saudara, kita lelang. Saya katakan begini, yang lelang jangan mabuk ya. Karena kalau mabuk berkumpul orang polisi datang, orang bilang begini, ini ambilnya dari Pak, mana ini balok? Lelang Pak polisi di gereja. Berikutnya saya katakan begini, Pak, kalau misalnya mau bawa ucapan syukur kepada Tuhan, karena memang dia tidak tahu saudara, memang dia tidak tahu, bukan disengaja, memang dia tidak tahu. Mungkin bisa dijual Pak, uangnya dibawa masuk dalam gereja. Karena kalau baloknya dibawa dalam gereja, nalelang orang, dia mabok, dia pukul orang, polisi datang, dicari telusuri dari mana ini baloknya, dari gereja. Yang sampai dibilang gereja ini mengungkapkan syukur kepada Tuhan saudara juga harus pada tempat. Tidak asal bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya dalam 3 poin tadi saya katakan bahwa ada orang yang berpura-pura. Itu artinya bahwa dia tidak bisa menempatkan syukurnya kepada Tuhan. Dia tidak bisa menempatkan dirinya soal bersyukur kepada Tuhan. Asal bawa saja datang supaya dinilai orang. Tapi ada juga orang yang memang mengungkapkan syukurnya karena lahir dari hati-hatinya saja. Dia tidak tahu caranya bagaimana. Sebagaimana yang saya katakan tadi, yang kalau dibawa masuk dalam gereja, itu tulus dia memberi, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dalam artian bersyukur juga harus diperhitungkan efeknya seperti apa. Ya, itulah sebabnya saudara-saudara, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuk dalam pintu gerbangnya. Kita datang bersama saudara masuk dalam gerbang Tuhan. Itu artinya kehadiran kita memberi diri kepada Tuhan. Kita datang semua ini
Bukan karena hanya mau beribadah kepada Tuhan, tapi ada kerinduan bersyukur kepada Tuhan. Kita semua datang dari berbagai tempat, ada yang jauh, ada yang dekat, datang jam 6 pagi beribadah kepada Tuhan dengan khusyuknya begitu, karena ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada lain. Kita datang pada bersyukur kepada Tuhan. Dan konsep inilah saudara-saudara yang selalu dilakukan orang-orang Yahudi pada zamannya. Sehingga orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang sungguh tahu di hadapan Tuhan. Orang-orang yang tahu berterima kasih. Orang-orang yang memahami betapa besar kasih Tuhan dalam hidup. Dan pada saat pula pemahaman yang sama kita pahami saudara, maka yakinlah bahwa kita juga akan lebih diberkati Tuhan. Mengungkapkan syukur dan puji-pujian maupun juga kesaksian-kesaksian. Ada saja yang lagi-lagi bagi kita sebagai Protestan agak risih juga sih kalau setiap minggu ada orang naik kesaksian. Saya pernah satu kali ada seorang ibu, waktu saya masih di Jakarta di gereja Betel, ada seorang ibu datang. Tiba-tiba sementara ibadah dia bilang, "Sama kesaksian naik di atas." Naik di atas. Oh iya, haleluya. Haleluya. Saya bersyukur sekali. Kemarin saya mau ke Puncak Bogor. Mobil kami kencang, sempat keluar dari jalur. Tapi puji Tuhan, mobilnya tidak apa-apa, penumpangnya tidak apa-apa. Tahu kenapa Bapak Ibu? Ini kata Ibu. Karena itu mobilnya tadi pagi saya sudah berciki dengan minyak urapan. Saya sudah polisi dengan minyak urapan. Saudara, saya mengatakan bahwa ini juga tidak pada tempat. Minyak urapan memang ada, tapi bukan untuk mobil diurapi, bukan mobil untuk dipoles-polesi. Jadi semua ada tempatnya saudara-saudara mengucapkan syukur kepada Tuhan. Sehingga pada saat ucapan syukur itu pada tempatnya, maka inilah yang menyenangkan hati. Kita masih ingat bagaimana persembahan Habel. Kenapa persembahannya Habel diterima dan kakaknya tidak? Karena cara membawa persembahan itu yang membedakan. Walaupun kakaknya juga memberi yang terbaik, adiknya memberi yang terbaik, tapi kenapa adiknya diterima, kakaknya tidak? Munculnya dari sini. Bukan karena banyaknya dibawa, bukan karena mewahnya dibawa, tapi bagaimana engkau datang memberi dirimu, hatimu bagi Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudara, biarlah Mazmur 100 ini yang sebagai ungkapan syukur puji-pujian yang boleh dipersembahkan Mazmur bagi kita juga senantiasa menjadi bahagian kehidupan kita, sehingga dalam meletakkan dan posisikan ucapan syukur itu semua pada tempatnya. Dan tidak ada lagi orang bersyukur karena pura-pura, tidak ada lagi orang bersyukur karena supaya dinilai orang, tapi ucapan syukur itu betul lahir dari hati yang tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah, dalam kesempatan ini kami boleh membaca merenungkan firman. Biar Roh Kudus yang terus menolong menuntun kami, sehingga firman Tuhan kami boleh memahaminya secara dalam. Untuk kami terus lakukan praktekkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama segala gereja pada tempat, saya mengucapkan kita bersama-sama ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. Karena itu jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Pengakuan iman rasuli kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Balik dari dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Kudus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang persekutuan
Silakan. Tiba saja kita akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam doa syafaat yang akan diiringi dengan doa Bapa kami. Karena itu kita kembali puji muliakan Tuhan melakukan Mazmur 119 pada bait yang pertama. Kita akan berdoa syafaat yang akan diiringi doa Bapa. Kita tutup kepala kita. Kami kembali datang kepada Allah Tritunggal. Kami menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu, di mana rahmat dan kasih setia Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Itulah sebabnya tak ada kata yang kami boleh sampaikan kepada-Mu ya Allah, selain pujian dan syukur yang tak berkesudahan. Kata betapa besar kasih-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Allah, firman Tuhan yang telah kami dengar akan selalu membawa kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu, untuk senantiasa mengingat bahwa karena kebaikan Tuhanlah sehingga kami boleh hidup sampai pada saat ini. Karena kebaikan Tuhanlah sehingga berkat Tuhan selalu ada pada kami. Itulah sebabnya ajarlah kami Tuhan, untuk kami senantiasa memberi yang terbaik kepada-Mu. Ajarlah kami Tuhan Allah, untuk senantiasa mempersembahkan lewat ketulusan hati kami, sehingga persembahan demi persembahan ini, ucapan syukur itu senantiasa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan. Demikian juga yang dialami oleh umat Tuhan di sini, di mana beberapa saudara dan saudari orang tua kekasih kami yang atas karunia pertolongan kebaikan Bapa dalam hidupnya, Engkau boleh menambahkan umur mereka 1 tahun. Ada hamba-Mu orang tua terkasih Ridwan Sito, Kristina Pangandar, Ariani Pepoli, Jason P. Kalisa, Catalina Ginda Tadial, Christian Dirwan, Gregoristian Siridi, Anton Sada, Kim Gefariel, Askar Wirawan, Agil Satiabudi, Rizky Evali, Evelyn Falodi,
Mereka semua bersyukur Tuhan bahwa Engkau boleh mengaruniakan kekuatan, kesehatan, bahkan Tuhan boleh menambahkan umur mereka 1 tahun. Biarlah dengan sukacita kegembiraannya mereka alami ya Tuhan, lewat pertambahan umur mereka akan senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena mereka menyadari Tuhan bahwa itu bukan karena kehebatan dan kuat gagahnya dalam menjalani hidup, sehingga umur mereka boleh dipelihara Tuhan bahkan ditambahkan 1 tahun, tapi karena karunia Tuhan yang sungguh melimpah dalam hidupnya. Dan biarlah semua sanak saudara, keluarga yang boleh mengalami sukacita ini, Tuhan terus tambahkan hikmat akal budi, agar mereka terus menikmati kehidupannya dengan sukacita. Baik mereka sebagai orang tua, Tuhan kasihilah mereka, agar mereka terus menikmati masa-masa tua mereka, dalam menikmati umur karunia Tuhan yang Kau anugerahkan dalam kehidupannya. Bagi anak-anak muda, pemuda-pemudi yang Tuhan boleh tambahkan umurnya 1 tahun, Tuhan beri hikmat kemampuan, agar mereka senantiasa semangat dalam menjalani pelayanan mereka, semangat dalam menjalani kehidupan mereka, dan terus istimewa Tuhan memberi yang terbaik sesuai dengan harapan dan cita-cita anak-anak kami. Dan anak-anak kami yang dalam masa-masa pertumbuhan Tuhan kasihi juga, biar di dalam masa-masa tumbuh kembang senantiasa tangan Tuhan yang selalu menopang dan memelihara. Oh Bapa di dalam kerjaan surga, kami berdoa untuk seluruh jamaah Tuhan dalam berbagai kehidupan, dalam berbagai pekerjaan, dalam berbagai pelayanan, sesuai dengan karunia dan talenta yang kami miliki yang Tuhan beri dalam hidup kami. Biarlah Tuhan yang terus memberi kami kemampuan, sehingga kami boleh melakukan berbagai tanggung jawab kami dengan baik. Baik kami sebagai kepala rumah tangga, baik kami sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah keluarga yang telah melengkapi kebahagiaan sebagai orang tua. Biarlah sukacita daripada Tuhan senantiasa menjadi bahagian kehidupannya. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan Allah bagi anak-anak kami yang sementara dalam masa-masa balita, bahkan dalam masa-masa tumbuh kembang. Biarlah tangan kasih dan penopang Tuhan selalu menyertai, menjauhkan sakit penyakit para bahaya, bahkan maut sekalipun, sehingga dalam masa-masa tumbuh kembang senantiasa tangan Tuhan lah yang selalu menolong dan memelihara. Demikian juga kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara dalam menuntut ilmu, ya Allah, mulai dari taman kanak-kanak hingga bergerak tinggi sekalipun, baik yang jauh maupun yang dekat. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan terus memperlengkapi mereka dalam meraih segala cita-cita. Tuhan beri yang terbaik sesuai dengan harapannya, sehingga lewat apa yang mereka jalani dalam kehidupannya, lewat cita-cita yang Tuhan beri dalam hidupnya, ada ungkapan syukur dipersembahkan kepada-Mu. Demikian juga kami berdoa bagi ibu kekasih yang pada saat dalam keadaan mengandung atau hamil, ya Tuhan, kasihilah ibu kekasih, berilah kuat dan sehat, bahkan buah hati yang dikandung Tuhan pelihara dengan setia-Mu, sehingga selama dalam kandungan sungguh bertumbuh dengan baik. Dan biarlah suatu kelak nanti atas penentuan Tuhan, ibu kekasih boleh melahirkan dengan selamat bayi ibu, bahkan bayi yang sama-sama selamat. Dan di sana pujian hormat diperdengarkan kepada Tuhan. Bahwa betapa besar kasih, kemurahan, bimbingan Tuhan yang senantiasa menyertai umat. Bagi orang-orang tua kami lanjut usia, Bapa Surgawi, baik yang boleh datang dalam rumah Tuhan di sini, Bapa yang tidak sempat hadir, Tuhan kasihi mereka. Biarlah mereka terus menikmati masa-masa tua dengan bergembira, dengan bersukacita, bersama dengan anak-anak, menantu, cucu, bahkan cicit sekalipun. Dan biarlah masa tua itu senantiasa dipergunakan bersama bergandengan tangan dengan Tuhan, yang adalah penolong penjaga kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak Surga, berdoa untuk setiap PPK di jemaat Tuhan di sini. Berkatilah semua pengurus-pengurus PPK, berkatilah semua dapel yang ada, pengurus-pengurus dapel. Biarlah selalu ada kerjasama yang baik terjalin antara satu dengan yang lain. Ada cinta kasih mesra di tengah-tengah persekutuan, sehingga keberadaan persekutuan di tengah-tengah jemaat Allah di sini akan menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat, menjadi teladan bagi semua orang, bahkan dimanapun Tuhan boleh tempatkan, ya Allah. Kami sebagai hamba-hamba Tuhan yang Tuhan telah panggil dan utus
menjadi pelayan rumah Tuhan di sini, menjadi penjaga domba-domba Allah. Mari Bapak urapilah kami, biarlah kami sebagai hamba-hamba-Mu secara luar biasa diberi hikmat Tuhan dalam mengelola jemaat Tuhan, dalam membawa domba-domba-Mu senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan. Ya biarlah lewat keberadaan kami juga dapat memberi diri kami, melayani dalam tulus ikhlas, dalam menggembalakan domba-domba kepujaan Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Bapa Surgawi bagi kehidupan jemaat Tuhan dalam berbagai perencanaan, baik jangka pendek dan juga jangka panjang sekalipun, apapun yang mereka rencanakan, apapun yang hendak mereka buat dalam menjalani kehidupannya ke depan, hamba berdoa biarlah Tuhan selalu hadir dalam segala perencanaan umat-Mu, sehingga apapun yang mereka rencanakan Tuhan, kami yakin bahwa tidak akan mendatangkan kerugian dan kesia-siaan, tapi membawa saluran berkat dalam kehidupan baik pribadi maupun lewat keberadaan keluarga masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu buat anak kekasih kami Selin Enestia yang dalam kesempatan ini mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan telah mengecap kebaikan Allah dalam hidupnya. Biarlah ucapan syukur yang boleh dibawa anak ini Bapak Surgawi, Engkau boleh menyambutnya, Engkau boleh menerimanya dengan sukacita, dan Tuhan akan mengembalikan yang terbaik dalam kehidupannya, memberi kuat dan sehat dalam menjalani masa muda Tuhan sertai, sehingga senantiasa merasa membawa kasih kemurahan Tuhan itu tidak pernah undur dari kehidupannya. Terima kasih Bapak, dalam kerjaan surga kami berdoa bagi kehidupan umat Tuhan di sini dalam tahap pembangunan gereja ya Allah. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberkati semua panitia pembangunan. Tuhan akan memberkati seluruh jemaat Allah dalam berbagai tanggung jawab kami masing-masing dalam menopang pembangunan gereja Tuhan. Biarlah pembangunan ini senantiasa dalam tatanan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang terus mempergunakan orang-orang di sekeliling kami menjadi bantuan, sehingga segala kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan setelah pembangunan gereja Tuhan, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Oh Bapa, dalam kerajaan surga kami berdoa bagi bangsa negara dari pusat sampai pelosok. Tuhan berkati para pemimpin kami, beri hikmat kemampuan agar mereka boleh mampu mengambil kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan, maka mereka boleh mampu mengelola bangsa kami ini dengan baik. Biarlah kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya senantiasa mendapatkan kedamaian, keadilan, dan cinta kasih yang terjalin antara satu dengan yang lain, sehingga bangsa kami ini Tuhan senantiasa menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan memberkati semua aparat keamanan, TNI dan Polri dalam menjalankan tugas mereka. Tuhan kasihilah mereka, Tuhan sertai mereka. Kami tahu bahwa tugas dan tanggung jawab ini tidaklah mudah, tapi Tuhanlah akan memperlengkapi, Tuhan menjaga mereka dalam berbagai tugas mereka, bahkan keluarga yang mungkin mereka tinggalkan Tuhan kasihi, sehingga tetap sehat dan kuat di dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan. Demikian juga kami berdoa kepada Tuhan Allah dalam kehidupan jemaat Tuhan. Apabila ada di sepanjang satu minggu ini ada umat akan melakukan perjalanan kemana pun mereka melangkah, oh Tuhan, Engkau mengawali langkah mereka. Tuhan menjauhkan dari berbagai halangan rintangan, sehingga satu minggu ini senantiasa dilewati dengan sukacita, dan minggu depan kami kembali mudik masuk dalam rumah berbakti memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, kami berdoa untuk keberadaan kami sebagai hamba-Mu, sebagai pendeta jemaat, di mana jika Tuhan berkenan, kami kedua hamba akan menghadiri sidang tahunan Sidode dari tanggal 5 hingga tanggal 7 Mei ini. Biarlah sebelum kami melangkah Tuhan Allah, kami mohon penyertaan bimbingan Tuhan menyertai kami hamba-Mu, di belakang kami di tempat persidangan dengan selamat demikian kembalinya. Biarlah sama-sama dalam keadaan selamat. Dan jemaat Tuhan yang kami tinggalkan, oh Bapa Surgawi, jaga lindungilah mereka semua. Biar tetap di dalam perengkulan Tuhan, tetap di dalam pengasihan Tuhan, sehingga kami boleh kembali berjumpa dalam keadaan sehat dan kuat, dan nama Tuhanlah dipuji-puji dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, dalam kerjaan surga. Setiap kami yang boleh mengambil pelayanan saat ini, dalam berbagai tugas kami masing-masing, Tuhan berkati pelayanan kami. Biarlah pelayanan kami boleh angkat ini senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati, memperhitungkan segala pengorbanan pelayanan yang telah dilakukan di minggu kudusku saat ini. Hamba berdoa bagi anak-anak muda yang boleh bersaksi, boleh menaikkan pujian syukurnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati keberadaan mereka sebagai pemuda. Tuhan memberkati persembahan mereka lewat puji-pujian. Biarlah senantiasa menjadi kemuliaan Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, kami kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan menjaga kehidupan, Tuhan melindungi, Tuhan
menaungi dengan kapak sayapnya, sehingga kami semua boleh kembali ke rumah kami dengan selamat. Dan di sana ada pujian hormat diperdengarkan kepada. Terima kasih Bapa. Sungguh banyak kami minta kepadamu, namun kami tahu Tuhan Maha tahu. Sebelum kami menyampaikan satu persatu, Tuhan telah merancangkan yang terbaik bagi kami. Karena kami tahu rancangan Tuhan adalah rancangan sukacita, rancangan damai sejahtera yang hendak menjadi bahagian kehidupan kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Inilah syafaat syukur yang kami bawa kepadamu. Ada di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak itu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami sempurna, dan ampunilah kami kesalahan seperti kami juga mengampuni orang bersalah. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena daripada mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita dalam kebersamaan ini. Sambil kami dijalankan, kita puji muliakan Dia melakukan nyanyian rohani 16 bait 1 dan bait-bait selanjutnya. Sekarang beri syukur besarkan nama Tuhan. We
Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan, sebab pagi hari ini tangan kami boleh terulur memberikan persembahan kepadamu. Biarlah Bapa di surga, apa yang kami berikan pada pagi hari ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Amat terlebih khusus Tuhan akan menjadi berkat di tengah-tengah pelayan-Mu di jemaat kami di tempat ini. Bapa, terima kasih. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami sudah berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian kita kembali puji muliakan Dia, melakukan nyanyian rohani 18 anugerah Tuhan kami Yesus Kristus. Lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, serta arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan senantiasa menyertai dan memberkati kamu sekalian dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Kita menyanyi rohani 134 bagian yang pertama dan bagian yang kedua.